Ingkang kala wau nggih monggo Bu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Teknologi Pertanian, Pak. Ini diskusi sampai sore asik loh, Pak. Menarik sekali. Nggih, Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Joko. Nggih, mau bertanya nih Pak, tadi disampaikan bahwa kenikir itu airnya nggih yang diminum. Nah, kami itu sering maem pecel dari kenikir, itu apakah manfaatnya sama atau tidak? Kemudian untuk jamu itu kita biasanya pakai gula, Pak. Nah, ini apakah akan mempengaruhi manfaatnya atau tidak? Kemudian kalau kita tambahkan dengan serai, nah ini pengaruhnya apa serai? Terima kasih atas pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun. Kenikir itu, jadi begini Bu, itu prinsipnya itu adalah mengekstrak, menyari. Jadi sarinya dari kenikir itu salah satunya bisa ditarik dengan cara direbus. Maka yang kita minum adalah air rebusannya, karena sarinya ada di situ. Tapi nek dahar kalau air rebusan plus sing kuwi boleh. Tapi jangan lupa air rebusannya. Air rebusannya jangan dibuang, Bu. Komplit, pakai itu komplit. Monggo dikonsumsi saja begitu. Malah do dibucal ya Pak Joko biasane. Tak tampung wae. Tak tampung. Ya, begini. Ibu-ibu, nanti kalau ada seorang dokter puskesmas Nusewu ini, saya tidak nanya bojoku lho kuwi. Sorry, karena saya pernah ribut dengan di salah satu mitra kami di KWT itu, dia bilang bahwa Pak, kalau minum air rebusan kenikir, tekanan darahnya bisa naik, gitu kan? Lah saya tanya, sopo sing ngajari begitu? Nah, adalah, nah, gitu kan? Nah, ternyata kita harus tahu, wong Jawa itu kalau ngerebus sesuatu ditambahi apa? Garam. Sing dadi korban siapa? Kenikire. Padahal sing menaikkan tensi siapa? Garamnya. Sing disalahke mesti kenikire. Jadi, biar hijau gitu kan? Kita sekarang tidak bicara masalah hijau dan tidaknya, karena hijau itu nanti warna partai dan seterusnya, begitu ya kira-kira. Nah, tapi yang jelas ketika ngerebus itu pakailah api yang kecil. Jadi jangan pol, api yang kecil, ditunggu 15 menit. Caranya didihkan api dulu, didihkan air dulu, didihkan air. Setelah itu baru masukkan kenikirnya mau direbus, terus ditutup gitu, terus kemudian apinya dikecilkan sampai 15 menit. Itu pasti tetap hijau. Ya Pak Joko, mboten sah kalau yang cerita sana sini biasanya dari 3 gelas menjadi 1,5 gelas. Lama itu nanti. Terlalu lama. Jadi gunakan api yang kecil dan tidak boleh ditambah dengan garam. Jadi ngerebus apapun ibu-ibu sekarang tidak usah ditambah dengan garam. Daun ketela, daun singkong itu sering tuh ditambah dengan garam. Mulai sekarang jangan tambahi garam. Wis kita tidak bicara masalah nanti hijau dan tidak, enggak usah. Karena kita kepingin minum air rebusannya daun singkong. Untuk apa, Bu? Rebusan daun singkong, air rebusan daun singkong itu untuk mencegah Alzheimer, untuk mencegah kepikunan. Pertanyaan kedua mau apa, Bu? Pertanyaan kedua, gimana, kalau ditambah dengan gula. Kalau mau nambah dengan gula, Bu, maka rebus dulu. Direbus dulu. Gula itu terakhir ketika itu sudah siap, baru tambahkan gulanya. Kalau nanti gula ikut direbus di situ, biasanya mengganggu proses persarian. Nah, terus gulanya apa sekarang yang dipakai? Sebaiknya gula aren atau gula merah sesedikit mungkin. Karena kita sudah harus mengurangi. Gula aren, gula merah, Pak Joko. Saya nggak nyebut gula Jawa ya. Saya Jawa, pernah di Bali tuh, naiknya nggak ada gula Jawa, gula Bali. Gula Bali. Gitu, ya. Maklum gitu, lali.
Kenapa Pak Joko kok bukan gula pasir? Nah, kalau gula pasir itu proses pembuatan gula pasir itu sakarane itu rusak. Ya, sakarose. Nah, sakarose itu rusak, maka kemudian itulah yang menjadi sumber dari diabetes kita. Nah, madu, Bu. Gula batu. Madu bisa. Oh, nggih madu riyen. Jangan bilang di madu loh ya Pak Joko. Ada Mbak Ita itu loh. Madu itu harganya berapa toh? Saya tanya sekarang. 100.000 Pak. Madu punyanya Wanagama. Dijual di RSA UGM Bu. Bu, madu itu seperti terbitnya madu, panennya madu itu seperti terbitnya SK kita. April atau Oktober. Jadi panen madu itu hanya April, Oktober. Itu berarti berapa banyak madu itu di tempat kita? Enggak banyak. Mesti lebih banyak apa? Palsunya. Maka madu yang benar itu setengah liter itu harganya. Saya tanya kepada sawat Mas Sidik koncomu jenenge Firman. Nah, Mas Firman itu nek karo Pak Joko setengah liter 450.000. Nek tak jual karo liyane 575.000. Setengah liter. Dah, kita bisa bayangkan tuh Bu, bahwa setengah liter itu harganya segitu. Maka udahlah, kita nggak usah sekarang berburu madu dan madu. Udahlah, gunakan yang apa adanya. Alangkah baiknya malah tidak usah pakai yang manis-manis. Itu malah gitu. Tadi gula batu Pak Joko. Oh, gula batu. Nanti ndak raiso sare lho Bu Indun ya. Ya gula batu itu kan gula yang gagal mengkristal. Iya. Sebenarnya gula putih gitu. Iya. Jadi menurut saya nggak usah lah ya Bu ya. Iya. Dah. Enak kok jamu tanpa gula, tanpa madu itu enak gitu. Saya punya, saya bisa sebut merek ya. Kalau karena saya kadang juga pas nggak bisa bikin sendiri, terus kemudian saya ke Acaraki, karena pun ada Acaraki Gama. Itu saya sudah punya ramuan di sana. Farmasi UGM. Gitu ya, Farmasi UGM. Kulon niku humas kok Pak Joko. Pemasaran. Jadi saya itu kalau sudah rodok gimana gitu ya, awakku kayak gini, bentar lagi ini masuk angin ini, flu. Maka saya ke Acaraki Gama itu di farmasi itu, kemudian saya minta, Mas, engkau aku tambah hono 3 gram sambiloto. Jadi ada jahe, kunyit, temulawak, terus tambahi 3 gram sambiloto. Ya sudah itu aja. Ada dosen Bu, koncomu. Sapa koncomu lek koncone jenengan? Oh iya, Deng. Nek departemenmu maksudnya? Departemen saya. Oh nggih. Karena beda departemen. Bu Woro tanya ke saya, Pak Joko minum apa? Ini. Saya punya resep di sini formula, yaitu jahe, temulawak, kunyit. Terus tak tambahi 3 gram sambiloto. Dah. Pahit Pak, ya jelas pahit. Nek nggon jenengan, nah ya pemula itu 1 gram wae. Gua apa tuh Pak? Biar saya nggak cepet masuk angin. Nah, maka kemudian ikut juga setengah 1 gram aja ditambah gitu. Oh, ternyata enak ya Pak. Jadi tanpa gula, tanpa madu, tanpa pemanis. Padahal pahit, pahit. Jelas pahit karena sambiloto. Nggih, nambahi. Ya, gitu ya. Nggih. Nambahi waktu Covid kemarin itu di Thailand salah satu obat andalan mereka adalah sambiloto nggih ibu-ibu nggih. Karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Iya. King of bitter itu. Nggih, king of bitter karena saking pahite ra umum gitu nggih. Iya. Nyuwun pangapunten karena ini tadi yang mau tanya dari Fakultas Farmasi dan bisa dilakukan di luar forum nggih. Wah, nanti izin bisa diselesaikan secara adat kekeluargaan. Mawon nggih, nanti di kantin nggih angsal bonus ngoten nggih Mbak Ita nggih. Mungkin yang belakang mawon nggih kadosipun nggih. Monggo nggih. Nggih. Mangke FTP ngundang mawon Mbak Lili nggih supados luwih tuntas ra didangu ngoten nggih. Niki ibu-ibu mangke mbok menawi nggih. Nyuwun pangapunten nggih Bu. Nggih, monggo. Pak, saya mau tanya, kalau rebusan air daun kelor itu bisa menggantikan madu tidak? Terus memprosesnya
bagaimana biar hasilnya maksimal. Terima kasih. Air rebusan daun kelor untuk pengganti madu. Oh iya. Terus ngerebusnya seperti apa? Monggo aja kalau hanya mau mengganti kan wong itu juga rano rasane. Tapi itu sebaiknya ini Bu, rebusan daun kelor itu bagus ya, karena itu flavonoidnya juga tinggi gitu ya. Itu bagus itu untuk apa, kesehatan kita, untuk kosmetik gitu, tapi inner beauty-nya dengan cara apa namanya, ngerebus apa, daun kelor gitu. Kalau nggak direbus gimana Pak Joko? Ya sudah, jadikan sayur, bisa kan? Bisa, jadikan sayur aja. Itu nyayur dicampur apa namanya, daun kelor. Tapi wong Jawa khususnya Jogja dan Solo itu biasanya nggak mau. Kenapa? Langu. Satu langu, yang kedua selalu ketika mau makan sayur kelor kelingan gue ngedusi jenazah. Padahal kalau di Jawa Timur hal biasa. Di Bengkulu Bu, daun kelor itu digunakan untuk ngatasi stunting. Ya. Karena saya monef KKN di sana, pas dapat apa monef KKN di Bengkulu, dan mereka menggunakan daun kelor itu digunakan untuk mengatasi stunting. Jadi itu berhasil Bu. Setiap kali bikin tahu isinya adalah kelor. Bikin siomay dalamnya ada kelornya. Bikin nugget dalamnya ada kelornya. Begitu. Termasuk di NTT, di Atambua, itu mereka menggunakan kelor untuk mengatasi stunting. Yang pernah saya lihat. Karena di dalam kelor itu banyak zat besinya, tetapi juga misal kita nggak punya kelor tapi punya bayung, itu juga zat besinya sangat tinggi. Jadi lembayung atau daunnya kacang panjang. Itu kayaknya cekap karena ini kita batasi waktu, mangke sanes wekdal kepanggih malih, nomoripun Pak Joko mangke saged diberikan, nomor saya juga. Boleh. Dan ini ada 3 penerima door prize, mau diminta maju apa ora Mbak? Para penanya atau nanti langsung dicaosi manut kita kembalikan. Matur nuwun sanget ibu-ibu sedaya, mbok menawi nanti DWP yang lain bisa mengundang Pak Joko, saya promosikan. Berani berapa Mbak Ita sama saya jadi IO-nya gitu ya Mbak Ita itu Bu Joko gitu ya, sudah ada bendaharanya kok itu Jadi monggo nanti diundang ke DWP yang lain. Nyuwun pangapunten, kami di Fakultas Farmasi UGM itu kalau untuk pengabdian mboten nyuwun bayaran, itu saestu gitu Jadi monggo diundang dengan senang hati, kami tim pengabdiannya Fakultas Farmasi UGM plus ada tim pengabdian dari RSA UGM juga sami tidak ada pembayaran. Jadi monggo sak mangke ibu-ibu sedaya di DWP-nya masing-masing kita dengan senang hati matur nuwun, kalau ada kekuranganipun mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada Pak Joko dan juga dari panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Matur nuwun, saya kembalikan kepada Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau berdua karena pemaparan tadi sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, mohon izin kepada Prof. Ika dan juga Pak Joko untuk kembali di atas panggung karena setelah ini akan ada sesi penyerahan sertifikat untuk narasumber dan juga moderator yang tentunya kami juga mengundang Ketua DWP UGM untuk dapat menyerahkan sertifikat. Kami silakan. Kami silakan juga selanjutnya untuk dilanjutkan dengan sesi dokumentasi dalam penyerahan sertifikat kepada narasumber dan juga moderator dalam sesi talk show pada hari ini. Kami juga turut mengundang ibu-ibu pengunduh untuk dapat bergabung di depan dan berfoto bersama dengan narasumber dan juga moderator dalam talk show hal ini. Kami silakan.